Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kita melanjutkan pembahasan kita mengenai Yesus datang dan mati untuk semua orang. Sekarang kita membahas 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, kita harus mengerti kalau Alkitab mengatakan semua, itu bukan berarti semua secara mutlak. Ya, tetapi bisa berarti semua dalam konteks orang-orang khusus. Jadi kita harus bisa membedakan antara kata semua secara mutlak berarti semua orang, tetapi juga bisa semua dalam arti orang-orang khusus, semua orang-orang khusus. Nah, di dalam ayat ini kata semua tidak menunjuk semua orang, tetapi semua dalam arti orang-orang khusus. Ayat-ayat ini tidak boleh ditafsirkan seakan-akan Yesus datang dan mati untuk sebagian orang hanya karena menafsirkan bahwa kata semua orang tidak menunjuk kepada semua manusia. Kata semua di sini, kata semua orang ini tidak menunjuk semua orang secara mutlak. Benar. Tetapi bukan berarti Yesus mati dan datang hanya untuk sebagian orang. Saya ulangi, ada pengertian mutlak terhadap kata semua. Semua orang artinya mutlak semua manusia. Tetapi ada kata semua orang dalam arti orang-orang khusus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15 ini, kata semua orang ini orang-orang khusus. Tidak semua manusia atau tidak semua dalam arti mutlak. Jangan ayat ini menjadi landasan bahwa Yesus tidak mati untuk semua orang. Karena kata semua orang di sini khusus. Saya sudah membaca dan mendengar, khususnya saya sudah mendengar ya dan membaca. Ayat ini dijadikan landasan bahwa Yesus mati tidak untuk semua orang. Hanya karena menafsirkan bahwa kata semua orang ini secara khusus. Lah iya, ini secara khusus. Tapi bukan berarti Yesus mati tidak untuk semua orang. Memang kata semua orang dalam ayat ini tidak menunjuk kepada semua manusia, tetapi hanya menunjuk secara khusus orang percaya yang sudah mengalami ciptaan baru.
Kita harus membaca 2 Korintus pasal 5 dari ayat 1 sampai ayat 17. Ini konteksnya memang orang-orang yang sudah orang-orang yang sudah percaya. Paulus sebagai salah satu contohnya, ya, yang lebih baik, ya, menanggalkan tubuh, berdiam bersama Tuhan, yang perjalanan hidupnya bukan karena melihat tetapi karena percaya di ayat yang ke-7. Yang berusaha untuk berkenan di hadapan Allah, ayat 9 dan 10. Ayat 17 ciptaan baru. Ya, memang ini khusus kok, bukan untuk semua manusia. Oleh sebab itu tentu saja 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15 tidak proper, tidak tepat bila menjadi landasan bahwa Yesus datang dan mati untuk semua orang. Kalau berlandaskan ayat ini memang tidak proper. Tapi ada banyak ayat yang lain yang menunjukkan bahwa memang Yesus mati untuk semua orang. Banyak ayat dalam Alkitab Perjanjian Baru yang secara proper harus menjadi landasan bahwa Yesus memang datang dan mati untuk semua manusia di muka bumi. Nah, kita membutuhkan kecerdasan rohani, kecerdasan berpikir, hikmat oleh Roh Kudus untuk menempatkan ayat secara benar dan proporsional. Orang-orang yang tidak sepaham dengan Alkitab, orang-orang yang memiliki penafsiran atau sebuah premis atau asumsi bahwa Yesus datang hanya untuk sebagian orang, menggunakan ayat ini sebagai landasannya. Mereka berkata, tuh, semua orang ini tidak menunjuk kepada semua manusia loh. Ya iyalah. Makanya saya yang mengerti kebenaran Alkitab, atau kita yang mengerti kebenaran Alkitab bahwa Yesus mati untuk semua orang, tidak menjadikan ayat ini sebagai landasan. Karena semua orang di sini tidak menunjuk semua manusia secara mutlak. Nah, kita harus mengerti agar tidak terjadi kerancuan dalam membangun pemahaman teologi yang benar. Untuk itu kita harus melihat konteks pasal dalam 2 Korintus pasal 5 itu. Kalau di 2 Korintus 5 ayat 10 Paulus berkata begini di ayat sebelumnya. Karena sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Kata kita semua dalam teks ini pasti hanya menunjuk kepada Paulus dan orang percaya yang harus berusaha berkenan. Standarnya berkenan, bukan hanya jadi orang baik. Ya, memang hanya khusus untuk orang yang standarnya berkenan. Ya, walaupun kenyataan dalam hidup bahwa semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Tetapi kita semua di sini memang menunjuk kepada orang percaya karena memang Paulus sedang berbicara mengenai kehidupan orang percaya yang harus berkenan. Standarnya melakukan kehendak Bapa. Khotbah saya ini maksud saya pendalaman Alkitab ini tidak bisa dipisahkan dari apa yang saya jelaskan di dalam Ekumene Bible Course mengenai keselamatan di luar Kristen. Ya, tidak bisa dilepaskan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kalimat siapa yang ada dalam Kristus
menunjuk kepada orang-orang khusus yang benar-benar memiliki kehidupan seperti yang ditunjukkan Paulus tadi, ya, berusaha berkenan. Perjalanan hidupnya bukan karena melihat tetapi karena percaya, ya, di ayat yang ke-7. Jadi orang yang ada dalam Kristus, orang-orang yang dimaksud dengan semua orang itu. Jadi semua orang di 2 Korintus 5 ayat 14-15 adalah orang yang ada dalam Kristus. Jika kita meneliti Alkitab, memang faktanya hanya orang yang ada dalam Kristus yang mengalami kematian di dalam Tuhan. Jadi Paulus mengatakan, kalau Kristus sudah mati untuk semua orang, nah semua orang ini orang-orang yang telah mengalami kehidupan sebagai ciptaan baru. Mereka semua sudah mati. Dan kalau semua orang ini hidup bagi Kristus yang mati untuk mereka. Nah kalau kita membaca Roma 6 ayat 3-7, penulis surat Korintus, Paulus, juga menulis surat kepada jemaat Roma. Dia mengatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudaraku. Nah, siapa orang-orang yang dikatakan telah dikuburkan bersama dengan Yesus dalam kematian, dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian? Orang percaya. Jadi kalau dikatakan mereka semua sudah mati, inilah orang-orang yang telah menerima korban dari kematian Yesus, supaya semua orang ini, orang percaya saja, hidup bagi dia yang sudah mati bagi mereka. Jadi sangatlah tepat kalau dikatakan, sangat tepat kalau kebenaran bahwa Kristus datang dan mati untuk semua orang, ya, itu sudah benar. Dan tidaklah tepat kalau 2 Korintus 5, 14 dan 15 dijadikan landasan bahwa Yesus mati untuk semua orang. Jangan kata semua orang itu menjadi alasan orang-orang yang tidak setuju Yesus mati untuk semua orang, lalu mengatakan Yesus mati untuk sebagian orang, karena kata semua orang ini tidak untuk semua manusia. Ya. Jadi 2 Korintus 5 ayat 14-15 sama sekali tidak ada kaitannya dengan kematian Kristus untuk semua manusia. Memang Kristus mati untuk semua orang, tapi jangan menggunakan ayat ini sebagai landasannya. Sebab konteks pembahasan ayat itu hanya dalam lingkungan orang-orang percaya, yang karenanya orang percaya bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1:21. Yang karenanya orang percaya bisa mendengar dan harus melakukan firman, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Hanya orang percaya yang benar yang dapat hidup sepenuhnya bagi Allah. Ya.
Jangankan orang di luar Kristen, banyak orang Kristen sendiri juga tidak hidup sepenuhnya bagi Kristus. Ya, banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa Yesus mati untuk dirinya dan sekarang kalau dia hidup hanya untuk Tuhan. Nah, banyak orang Kristen tidak tahu hal ini atau tidak mau tahu atau tidak mau taat. Kristus memang mati untuk semua orang, tetapi yang bisa hidup bagi Kristus secara benar, secara penuh, hanya mereka yang mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Orang-orang yang memiliki prinsip hidup seperti Paulus, yang lebih suka menetap dengan Tuhan di surga, yang perjalanan hidupnya bukan karena penglihatan tapi karena iman, yang berusaha berkenan kepada Allah, artinya hidup tidak bercacat, tidak bercela. Orang-orang inilah yang dimaksud semua orang dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15 itu. Jadi kalau kita harus teliti dan cerdas dalam mengamati setiap kata dalam Alkitab. Termasuk kata semua orang dalam banyak ayat, saudaraku. Suatu kekeliruan kalau kata semua orang secara sembarangan dijadikan dasar bahwa Yesus, maksud saya secara sembarangan kalau kata semua orang di dalam 2 Korintus tersebut, pasal 5 ayat 14 dan 15 mau dijadikan dasar argumentasi bahwa Yesus tidak mati untuk semua orang. Ya. Demikian pula di dalam ayat-ayat Alkitab lain kita menemukan kata semua yang belum tentu itu menunjuk semua manusia secara mutlak. Seperti di Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 3 ada kata semua. Apa itu? Semua orang harus mendaftarkan diri oleh perintah Kaisar Agustus. Semua orang itu maksudnya orang-orang di bawah jajahan Roma, bukan semua orang di seluruh dunia. Memang dikatakan di dalam Lukas pasal 2 itu, saudara, ya, kalau kita membaca Lukas pasal 2, ada ayat mengatakan demikian, saudara. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maksudnya seluruh dunia tentu tidak termasuk Jawa, Jepang, Amerika, tentu tidak termasuk. Semua orang di seluruh dunia itu dunia dalam lingkup Kekaisaran Roma. Juga dalam 1 Korintus 6 ayat 12, 1 Korintus 10 ayat 23, kalau dikatakan semua halal bagiku, tapi tidak semua berguna. Semua halal itu artinya bukan lalu semua makanan jadi halal, artinya harus tahu jenis makanan tertentu yang harus dianggap halal, saudaraku. Ya. Jadi jangan sembarangan. 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Semua halal itu artinya ya jenis-jenis makanan tertentu. Tentu bukan semua tidak terbatas, racun halal kan enggak. Dan banyak lagi ayat yang menunjuk bahwa kata semua tidak selalu berarti semua dalam arti mutlak, ya. Seperti 1 Korintus pasal 10, saudaraku, ya. Ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Nah, segala sesuatu di sini juga bukan berarti semua secara mutlak. Kata semua dalam 2 Korintus pasal 5, ayat 14 sampai 15, Lukas pasal 2, 1 Korintus pasal 6, 1 Korintus pasal 10, memang menggunakan kata yang sama. Panta, panton,
pasan. Ya, dari akar kata pas. Ya. Tapi ini bukan berarti lalu semua itu secara mutlak. Sama kok Pak, penggunaan katanya panta, panton, pasan. Dari akar kata pas. Iya, tetapi pengertian di dalamnya bisa beda, saudaraku. Demikian pula dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 ada kata yang kita juga perlu perhatikan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Nah, ini ada kata holos, seluruh, entire. Ini nanti kita bahas di dalam penjelasan khusus, saudaraku. Jadi kata semua, panta, panton, pasan, ya, dari kata akar kata pas. Ini tidak selalu berarti mutlak. Kecuali 1 Yohanes 2 ayat 2 tadi. Dosa seluruh dunia itu holos. Ya, holos. Kalau dikatakan holos. Ini seluruh dunia. Nanti kita akan bahas khusus memang ya. Cuman sekarang saya singgung dulu supaya saudara-saudara bisa mengerti kata panta, panton, pasan ya. Panta, panton, pasan dari akar kata pas. Ya. Ini dalam bahasa Yunani begitu hurufnya. Ini saudara artinya memang semua, tetapi bukan berarti semua secara mutlak. Tapi kalau 1 Yohanes 2 ayat 2, 1 Timotius 2 ayat 6, kata semua manusia di bumi memang mutlak. Oleh sebab itu kita harus benar-benar melihat konteks lokasi di mana ayat itu berada. Yang penting kita tidak terbelenggu oleh premis tertentu. Jangan punya asumsi dulu bahwa Yesus tidak mati untuk semua orang. Jadi secara sewenang-wenang kita mengisi kata semua sesuka-suka kita. Saya juga harus adil. Kalau saya mengatakan Yesus mati untuk semua orang, dasarnya apa? Kita lihat per ayat dan lihat konteksnya. Saya juga harus adil. Saya juga tidak boleh semena-mena. Maka saya juga mengatakan bahwa 2 Korintus 5 ayat 14-15 tidak bisa menjadi dasar bahwa Yesus mati untuk semua orang. Saya juga mengerti konteksnya itu hanya untuk orang tertentu. Jangan karena saya memiliki asumsi sesuai Alkitab ya, bahwa Yesus mati untuk semua orang, lalu saya ambil kata itu. Nah, itu konyol. Karena tidak semua orang itu bisa hidup sepenuh bagi Yesus. Nah itu hanya untuk orang-orang tertentu dalam konteks 2 Korintus 5 ayat yang pasal yang 2 Korintus pasal 5 itu ayat 1 sampai 17. Jadi kalau Paulus mengatakan karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ini 1 Korintus 15:22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saya membuat perbandingan. Ayo kita lihat. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Di dalam ayat ini ada 2 kata, semua.
Semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Yang kedua, semua orang dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat ini tidak boleh dijadikan landasan bahwa Yesus hanya menebus sebagian orang berdasarkan asumsi bahwa tidak semua orang ada dalam persekutuan dengan Kristus. Memang tidak semua orang ada dalam persekutuan dengan Kristus. Itu hanya untuk orang-orang percaya. Tetapi semua orang yang dilahirkan dari Adam pasti mati dalam persekutuan dengan Adam. Sebab semua orang adalah keturunan keturunan Adam. Sebab semua orang adalah keturunan Adam. Yang oleh karenanya semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tentu yang kehilangan kemuliaan Allah bukan sebagian manusia, tapi semua manusia. Saya ulangi, coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, ya, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, berarti semua manusia secara mutlak, ya, mutlak. Demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali. Nah, semua yang kedua ini semua secara khusus atau semua secara relatif. Jangan berkata, ini kan yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus kan tidak semua. Berarti Yesus tidak mati untuk semua orang. Itu konyol, itu maksa. Ya, oke, kita teruskan. Gara-gara Adam, semua manusia telah ada di dalam persekutuan dengan Adam, ya. Oke. Cukup ya. Semua yang dilahirkan dari Adam pasti mati dalam persekutuan dengan Adam. Itu mutlak. Tidak ada orang yang dilahirkan oleh seorang anak manusia tidak dalam persekutuan dengan Adam. Semua pasti dalam persekutuan dengan Adam, pasti kehilangan kemuliaan Allah, pasti hidup di dalam dosa. Tetapi semua orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, itu pasti tidak semua orang. Jadi kata semua yang pertama itu mutlak, yang kedua relatif atau secara khusus. Ini juga saya bacakan Roma 5 ayat 12 dan 17. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, bukan kepada sebagian orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima, bukan ditentukan menerima ya, yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Oke? Ada semua orang ya, yang telah dijalari oleh maut karena dosa satu orang, Adam. Ini semua secara mutlak. Tapi ada semua orang yang telah menerima kelimpahan. Ini bukan semua secara mutlak, tetapi semua secara relatif atau sebagian. Dalam ayat ini jelas sekali ditunjukkan bahwa dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, menjalar kepada semua orang, bukan sebagian orang. Tetapi yang menerima kelimpahan kasih karunia, telah menerima kelimpahan kasih karunia, bukan dibuat menerima, tapi mereka memang menerima. Menerima oleh keinginan sendiri. Kalau dibuat menerima karena Tuhan yang mendesain, pasti ditulis karena itu penting. Menerima. Ya, semua orang yang menerima kelimpahan kasih karunia, ini pasti secara relatif atau secara khusus. Yaitu orang-orang yang meresponi anugerah Allah.
2 Korintus 5 ayat 14-15 yang tadi telah kita baca, bahwa kalau Yesus mati untuk semua orang sudah mati, dan semua orang ini tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk hidup untuk Dia yang telah mati bagi mereka. Ini pasti semua dalam arti relatif, tidak dalam arti mutlak. Dalam hal ini penebusan oleh Yesus Kristus telah membuat seseorang tidak memiliki dirinya sendiri. Mereka hidup untuk Dia yang telah mati untuk mereka. Inilah yang dikatakan, orang-orang inilah yang ditebus, yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, bahwa mereka bukan milik mereka sendiri. Oleh sebab itu, orang yang telah ditebus oleh darah Yesus harus memiliki kehidupan yang kudus. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 19. Nah, jangankan orang non-Kristen, orang Kristen sendiri belum tentu loh mau hidup bagi Dia yang telah mati untuk mereka. Belum tentu. Jadi jangankan orang non-Kristen, orang Kristen sendiri juga banyak yang tidak bersedia mati untuk Dia yang sudah mati untuk dirinya, tidak bersedia hidup sepenuhnya bagi Yesus. Memang ini benar-benar orang khusus. Jadi saya kira kita harus memahami ini ya saudaraku sekalian. Ini masih bicara soal semua ya, semua. Sekarang kita melihat di dalam Yohanes 3:16. Ayat ini dijadikan landasan oleh orang-orang yang berasumsi, berpandangan bahwa Yesus mati untuk sebagian orang. Tapi kalau kita melihat ayat ini, tidak. Maka justru ayat yang dijadikan landasan bahwa Yesus mati untuk semua orang, saya jadikan landasan. Kalau mereka menjadikan ini landasan bahwa Yesus mati untuk sebagian orang, jadi keselamatan itu terbatas. Justru saya menjadikan ini landasan bahwa Yesus mati untuk semua orang, tidak terbatas. Mari kita pelajari. Ini bahasan yang sangat penting ya saudaraku. Ya. Yang memberikan petunjuk yang sangat kuat bahwa Yesus datang dan mati untuk semua orang. Yang dalam hal ini diwakili dengan kata dunia. Yohanes 3:16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tidak mengerti ya, kata dunia ini kok diartikan sebagian manusia di dunia. Itu maksa, saudara. Maksa, dan itu tidak tepat. Ayat ini tidak ada indikasi sama sekali bahwa Yesus datang untuk sebagian orang saja. Kata dunia sudah tentu menunjuk semua manusia. Dunia mewakili semua orang yang ada di dalamnya. Tetapi hanya orang yang percaya yang memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya ada kalimat setiap orang yang percaya. Kata setiap orang yang percaya dalam teks aslinya pashopisteuson. Ya, pashopisteuon. Jadi menunjuk orang-orang tertentu yang percaya. Ya. Jadi kita melihat kalimat ini penting. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan setiap. Ya. Pas. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan setiap. Pas. Menunjukkan adanya pengecualian, artinya orang-orang yang percaya, yang diselamatkan. Dia datang untuk semua, untuk dunia, untuk semua orang. Semua secara mutlak. Tetapi yang menerima
Ini semua secara relatif beroleh keselamatan. Semua orang secara khusus beroleh keselamatan. Jadi dunia ini pasti menunjuk semua orang di dunia, tapi hanya mereka yang percaya yang diselamatkan. Satu hal yang mutlak, yang paling mutlak harus ditegaskan adalah bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ya, jadi sorry ya, kalau saudara mengatakan bahwa saya mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus, Anda itu fitnah. Fitnah. Dan fitnah itu tentu melanggar hukum Tuhan dan melanggar hukum negara. Ya. Jangan begitu ya. Saya sudah membaca di media sosial Erastus mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Itu fitnah. Dan saya sengaja memang tidak mau membaca media sosial untuk hal-hal begini ya. Karena itu membuat keruh pikiran kita. Ya. Kita harus mendengar suara yang membangun, bukan suara yang merusak. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tapi ada keselamatan di luar Kristen dengan versi keselamatan yang beda dengan kita. Nah, kalau pertemuan sampai 7 kali membahas mengenai ada keselamatan di luar Kristen, nanti yang terakhir hari Senin, saudaraku, kan setiap kali pertemuan itu 1,5 jam. Coba. 12 jam, sekitar 11,5, 12 jam. Bagaimana mau diajarkan kepada saudara dalam 5 menit? Kan tidak mungkin, harus diikuti semua. Ya. Alkitab menyatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ini adalah harga mati atau kebenaran mutlak bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Artinya tidak ada jalan yang membuat manusia dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula selain Yesus. Hanya dalam Yesus manusia bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Tuhan Yesus Kristus yang memikul semua dosa manusia. Dari manusia pertama Adam dan nanti manusia terakhir yang dilahirkan. Karenanya dalam Yohanes 1:29 firman Tuhan mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menghapus ini dalam bahasa aslinya airo. Senang sekali dengan kata airo ini, saudara. Ya. Kata airo ini luar biasa. Kenapa? Tidak mungkin Tuhan mengangkatnya sebagian-sebagian. Kalau digunakan kata airo itu mengangkat, ya, airo, saudaraku, airo. Ini tidak mungkin sebagian-sebagian ya, mengangkat ini. Mengangkat ke atas. Bayangkan kalau orang berasumsi yang diangkat sebagian, Pak. Nggak sehat gitu pikiran kita kalau berpikir begitu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya Pak, dunia tapi sebagian. Capek, mikirnya itu nggak logis, nggak sehat. Bagaimana mengangkat dosa dunia sebagian? Maka bagus menggunakan kata airo. Oke, diterjemahkan menghapus. Gimana menghapusnya? Sebagian orang dihapus. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus mati untuk mengangkat dosa manusia.
bukan sebagian orang yang ditentukan selamat. Dia adalah Allah yang mengasihi semua orang, bahkan orang-orang non-Yahudi, bahkan orang-orang non-Kristen. Seluruh dunia, seluruh dosa dunia, bukan sebagian dosa dunia. Kalau hanya sebagian manusia yang menerima berkat karya salib Tuhan Yesus, karena hal ini sangat penting, kalau hanya sebagian ya, karena hal ini penting dan fundamental, pasti Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa Yesus mati hanya untuk sebagian manusia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus sebagian dosa dunia atau mengangkat sebagian dosa dunia. Sebagai perbandingan dalam amanat agung Yesus, Yesus berkata atau mengutus orang percaya untuk ke semua bangsa. Keselamatan kepada semua bangsa. Kata semua penting di sini supaya tidak salah mengerti maksud Tuhan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi. Yesus memang mengatakan aku diutus untuk domba-domba Israel pada 3,5 tahun itu. Tetapi setelah itu kepada semua bangsa. Makanya kalau ada orang non-Kristen pernah menuduh orang Kristen, ya, sebagai salah menafsirkan perkataan Tuhan seakan-akan Isa Al-Masih hanya datang untuk orang Yahudi, itu salah. Jadikan semua bangsa muridku kok, jadi saksi sampai ke ujung bumi. Demikian pula mestinya kata hanya harus ditampilkan kalau memang Yesus hanya memikul sebagian dosa manusia. Jika memang pengorbanan Yesus hanya untuk sebagian manusia, pasti kata hanya ditampilkan. Kalau tidak ada kata hanya, berarti yang dimaksud dunia tersebut semua manusia. Jangan nambahi ya, jangan nambahi ya, jangan. Kita harus memandang Alkitab dengan pikiran logis tanpa terikat suatu premis atau asumsi atau pandangan tertentu. Sebab kalau seseorang sudah terikat oleh suatu premis, maka tidak dapat memandang ayat-ayat Alkitab secara objektif. Alkitab jelas mengatakan memikul dosa dunia. Ten hamartian to kosmo. Ya. Ten hamartian to kosmo. Jelas kok saudaraku. Teks ini tidak menyiratkan sama sekali bahwa Yesus hanya mengangkat sebagian dosa dunia. Ya. Tidak ada kata hanya. Yang ada itu monon. Monon itu, maksud saya gini. Yang dalam teks itu tidak ada kata hanya. Yang dalam teks Yunaninya adalah monon. Hanya atau sebagian ya. Monon, only. Tidak ada. Jadi lebih banyak ada kata pas. Ya. Seperti yang saya tulis di sini ada kata panta, panton, pasan, pas. Ya. Bukan monon ya. Oke. Supaya saudara lebih tahu ini hati saya ini nggak sejahtera nih kalau belum jelaskan ini. Yesus itu mati untuk semua orang di dunia. Ya. Dari A sampai Z. Manusia semua dosanya dipikul di kayu salib. Adil kan? Karena Adam juga semua manusia harus memikul kesalahannya. Tetapi apakah semua manusia dengan mudah masuk surga? Karena Yesus telah pikul? Enggak. Makanya saudara ikuti terus ya pembahasan ini. Ada yang belum dibereskan di sini. Saya sudah jelaskan bahwa dihakimi dalam hati nurani mereka, orang-orang non-Kristen dihakimi dengan Taurat yang tertulis di hati mereka,
Nih, ini yang mesti dibereskan. Kalau orang percaya harus sampai tingkat berkenan, ini sempurna seperti Yesus, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Ya. Kalau orang non-Kristen, ya, berdasarkan perbuatan kasih. Kasih yang ada di dalam hukum mereka. Kalau kita kasih di dalam hati Bapa. Ketika orang lapar kau beri makan. Itu hukum dunia, kasih secara hukum. Ketika orang lapar kau berikan makan, orang haus kau beri minum, orang telanjang kau beri pakaian. Itu kasih secara hukum begitu. Tapi kita kasih Bapa. Apa yang Bapa ingin kita harus lakukan, kita lakukan. Itu kasih. Kalau mereka digerakkan oleh kasih secara hukum, kasihlah sama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Yang dia tahu itu, kalau orang percaya kasihlah Tuhan Allahmu, punya Allah, kenal Allah yang benar. Dengan segenap hati, jiwa, kalbu, dan kekuatan. Artinya, kalau dia mengasihi orang bukan hanya seperti dirinya sendiri, seperti Allah mengasihi mereka. Makanya kita harus punya pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kata dunia di sini menyiratkan semua manusia yang hidup di dalamnya. Jadi kalau teks ini dipahami bahwa Yesus mati hanya untuk orang Kristen yang ditentukan selamat, ini mengubah isi Alkitab, mengubah maksud orisinil Alkitab. Sejatinya Yesus mati untuk semua orang, ya. Demikian besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini ya semua manusia. Tapi yang percaya, nah ini semua dalam arti sebagian atau khusus atau tidak mutlak, relatif. Tapi sebenarnya diberikan kepada semua orang. Jangan dipelintir sebagian yang ditentukan. Memang dari sononya Tuhan sudah menetapkan siapa yang selamat, siapa yang tidak. Waduh, bahaya saudara, itu bahaya. Nanti kalau kita bahas mengenai soal terang, ia datang untuk menerangi semua orang. Semua itu mutlak. Kalau tidak begitu berarti Tuhan memang membiarkan orang hidup dalam kegelapan. Aku roti hidup semua, aku datang untuk dunia. Dunia ini semua. Kalau dunianya sebagian, tidak makan roti itu hidup itu binasa. Berarti Tuhan menentukan orang binasa. Nanti kita lihat ya, kita ikuti terus ya. Harus dimengerti bahwa tidak semua kata dunia selalu menunjuk semua manusia. Saya juga tahu. Tadi kan saya sudah singgung di Lukas pasal 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Di seluruh dunia ini artinya wilayah jajahan Romawi yang pada sekitar tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi itu angkanya mundur 6, 4. Setelah Masehi 4 sampai 6 ya. Mendapat perintah Kaisar Agustus mengadakan sensus. Pada waktu itulah Maria dan Yusuf dan Maria kembali ke kampung halamannya di Bethlehem di mana Yesus dilahirkan. Jadi tidak seluruh dunia itu bukan berarti semua manusia. Saya juga mengerti, saudara. Jangan saudara berkata, ini tidak semua orang loh. Kata semua, ya kita juga tahu bro. Makanya Yesus mati memang tidak untuk semua orang. Karena tidak semua orang itu menyatakan semua manusia. Ya kita juga tahu bro. Jadi orang-orang yang memiliki pandangan Yesus mati untuk sebagian orang itu berkata,
Tidak semua kata semua menunjuk mutlak. Loh, saya juga tahu bro, yang ini tidak mutlak. Tapi istilah mutlak dan relatif itu terus terang saya yang membuat. Mungkin ada orang lain yang membuat bisa, tapi mungkin cocok. Tapi saya belum pernah membaca itu. Saya senang menggunakan kata semua dalam arti mutlak, semua dalam arti relatif. Atau sebagian atau secara khusus. Di dalam Matius 24 ayat 21 tertulis, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Markus 13 ayat 19 juga menulis, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah ini dunia ini maksudnya semua? Enggak. Sangat besar kemungkinan ini adalah peristiwa tahun 70. Ketika Jenderal Titus dari Roma menghancurkan Yerusalem. Kalimat sejak awal dunia menunjuk awal dunia yang berlangsung di Yerusalem. Dan sebatas peristiwa di Yerusalem itu tidak menyangkut di seluruh dunia. Jadi kalau dikatakan belum pernah terjadi sejak awal dunia dan tidak akan terjadi lagi, itu di Yerusalem. Makanya banyak penafsir ya saudaraku bahwa Yerusalem akan dikepung, sudah dikepung. Dan ketika Yesus mengatakan ini, kalau saya punya waktu untuk menjelaskan, ya, dikatakan bahwa orang-orang Yudea ya, harus lari ke gunung, menyelamatkan diri, jangan peristiwa itu terjadi pada hari Sabat misalnya. Itu pasti bukan perang modern. Kalau perang modern, Anda mau lari kemana juga dikejar helikopter atau ditembak rudal juga selesai. Ini perang konvensional. Pasti ini di zaman itu. Maksudnya zaman itu. Ini harus kukatakan supaya ya orang-orang yang hadir itu tahu dan dapat menyelamatkan diri dan mengingatnya. Tuhan katakan begitu. Jadi Yesus katakan tahun 30 kira-kira tahun 70 Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. 40 tahun masih banyak orang ingat perkataan Tuhan itu. Nah ini mesti dibahas secara khusus. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa kata semua seluruh dunia, memang seluruh dunia tidak menunjuk secara mutlak. Bisa hanya sebagian wilayah. Kisah Rasul pasal 17 ayat 6. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengancam seluruh dunia telah datang juga kemari. Ini Paulus maksudnya. Telah datang mengacaukan seluruh dunia. Dunia di sini artinya ya dunia sekitar Roma, bukan dunia sampai di Pulau Jawa. Waktu itu maksudnya. Ini tidak menunjuk wilayah luas yang tidak terbatas, tetapi hanya wilayah sekitar mereka ya saudaraku. Dan saudara bisa menemukan ini di Yohanes 12 ayat 19, Kisah Rasul 11 ayat 28, Kisah Rasul 19 ayat 35, 24 ayat 5, Roma 1 ayat 8 dan lain-lain. Ya. Kita juga harus fair, tidak semua kata dunia itu menunjuk semua orang. Saya juga fair, lihat konteksnya. Tapi jangan karena kata seluruh dunia tidak menunjuk semua orang, lalu orang yang berasumsi Yesus datang hanya untuk sebagian orang menjadikan landasan, itu kan jadi naif. Jadi naif. Ya. Jadi ya akal-akalan gitu, akal-akalan. Juga yang terdapat dalam 1 Korintus 2:8. 1 Korintus 2:8.
Ya saudaraku, ini kita harus cerdas. Kalau tidak cerdas, kita ya tidak bisa mengerti. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenal Yesus. Sebab kalau sekiranya mereka mengenal mereka, tidak menyalibkan yang mulia. Penguasa dunia di sini maksudnya bukan penguasa seluruh dunia. Penguasa dunia waktu itu yang tidak mengenal Yesus sehingga menyalibkan Yesus. Saya juga fair saudara bahwa kata dunia tidak selalu menunjuk semua orang. Demikian pula dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Kalau Yesus berkata dunia membenci kamu kepada murid-muridnya, itu bukan berarti seluruh dunia membenci murid-murid. Waktu itu dunia adalah lingkungan mereka. Dan tidak tertutup kemungkinan dimanapun orang percaya berada juga bisa dibenci orang lain. Tetapi ketika Yesus mengatakan itu, bahwa dunia membenci kamu di Yohanes 15 ayat 18 sampai 19, memang itu menunjuk mereka, orang-orang itu yang membenci Yesus, yaitu orang-orang pemimpin agama Yahudi, ya, tokoh-tokoh agama, juga kekaisaran Romawi. Ya. Jadi yang dimaksud dunia membenci yaitu diwakili oleh pihak kekaisaran Roma dan pemimpin agama Yahudi. Ya. Ini juga terdapat dalam Yohanes 17 ayat 14, 1 Yohanes 3 ayat 13, saudaraku. Masih banyak contoh-contoh lain, saudaraku, mengenai hal ini yang saya akan lanjutkan di sesi yang kedua. Ya, saya kira sesi pertama cukup dan ini lumayan melelahkan. Kalau tidak ikuti dengan teliti bingung. Tetapi saudara bisa mendengar ulang apa yang dikemukakan dan bisa menemukan kebenaran yang luar biasa. Ya, baik saudara sekalian, kita akan break dulu 5-10 menit. Setelah itu kita lanjutkan ya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu.